Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Haji Mulya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Materi keuangan publik syariah diawali dengan pemahaman tentang konsep negara dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, negara bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Prinsip dasar yang digunakan dalam ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan yang tetap dalam koridor syariah. Selanjutnya, sektor publik dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aktivitas yang dikelola pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sektor ini meliputi layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dan untuk karakteristik sektor publik bersifat non-profit, mengutamakan transparansi serta memiliki akuntabilitas kepada masyarakat. Peran sektor publik sangat penting karena berfungsi sebagai penyedia layanan, alat, distribusi, kesejahteraan, menjaga stabilitas ekonomi, serta pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, negara memiliki 3 fungsi utama dalam ekonomi Islam, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, seperti jalan, listrik, dan air yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Fungsi distribusi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan fungsi stabilisasi dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, salah satunya melalui pengawasan pasar atau hisbah agar tidak terjadi praktik yang merugikan kepada masyarakat. Keuangan publik Islam sendiri merupakan sistem pengolahan keuangan negara yang berlandaskan nilai-nilai syariah dengan tujuan mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sistem ini terdapat lembaga utama yang disebut Baitul Mal, yaitu institusi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan keuangan. Pengolahan Baitul Mal harus didasarkan pada prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas agar dana publik dapat digunakan secara tepat dan adil. Sumber penerimaan negara dalam Islam terbagi menjadi 2, yaitu zakat dan non-zakat. Zakat merupakan sumber utama yang wajib bagi umat Islam dan memiliki fungsi penting dan redistribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah, serta berperan sebagai alat ukur kemakmuran masyarakat dan bagian dari sistem ekonomi makro. Selain zakat, terdapat sumber penerimaan lain seperti ghanimah, fai, jizyah, kharaj, dan ushur yang juga berkontribusi dalam keuangan negara. Di sisi lain, pengeluaran negara dalam Islam digunakan untuk berbagai kepentingan publik, seperti membangun
fakir miskin, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, eee, dan pertahanan negara. Penyaluran zakat secara khusus diberikan kepada 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam sangat menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ekonomi makro. Zakat memiliki peran yang sangat strategis karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, zakat telah memiliki dasar hukum dan pengelolaan yang resmi. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun realisasinya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlu peningkatan literasi pada masyarakat, dan pengolahan yang profesional, serta transparansi agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan zakat itu dapat berperan dengan maksimal dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir, dalam sistem modern, pembiayaan sektor publik tidak hanya berasal dari zakat, tetapi juga dari pajak masyarakat, terus penerimaan negara bukan pajak, atau PNBP, terus ada pinjaman, hibah, serta pengolahan APBN dan APBD. Semua instrumen tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, keuangan publik syariah tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian pembahasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.